Kalau bisa saya bisa ini karena memang alur cerita kan tidak terlampau dibilang tidak linear, sebenarnya linear gitu. Tapi bahwa ada beberapa potensi tokoh yang ada di dalam cerita itu yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kejahatan itu seperti hantu. Dia bisa datang dari mana-mana saja gitu loh. Dari keluarga dekat, dari lingkungan. Memang dibikin bukan gantung sebenarnya. Kalau penonton cermat tahu siapa pembunuhnya. Arahnya kan ke sana kan? Tapi boleh bocor nggak sih Pak? Ya boleh. Bocornya boleh. adalah jawaban siapa pembunuhnya ada di Netflix tanggal 1 Januari 2025. Apalagi ini kan semangatnya sampaikannya. Ya, apalagi yang Ibu Rizka bilang nanti di bulan Januari di mana? Di Netflix Pak. Sorry ya, saya sebut nama itu ya, Netflix ya. Saya kira itu lebih jelas sekali bahwa penting dari semuanya penting peristiwa-peristiwa perjalanan dalam cerita itu, tapi jauh lebih penting lagi sebenarnya bagaimana kehidupan mereka after itu. Itu juga tidak kalah pentingnya maksud saya itu. Jadi ya nanti lihat yang Netflix ya. Oh itu ada sequelnya ya Pak? Netflix itu hampir 2,5 jam. Dia agak sedikit berbeda. Director cut. Yang Bapak kirim ke Oscar yang versi ini? Versi festival yang bukan. Bukan. Yang dikirim ke Oscar adalah versi internasional. Ini versi Indonesia. Yang lebih panjang? Apanya? Peluang Sebenarnya masih ada peluang. Kalau yang tadi saya Tergantung sampaikan, kampanye. tergantung kampanye Bagaimana kita berkampanye bergaung di dunianya. Sebetulnya dukungan yang pertama kali adalah baik moral maupun material tentunya ya, karena biaya promosi di Oscar itu sangat mahal. besar. Tersimpel kita harus pasang-pasang billboard gitu kan. Terus kita sebenarnya harus pakai publicist internasional gitu. Kemudian kita bisa melakukan screening dan blast karena ada rules-nya di Oscar untuk promosi seperti apa. Jadi kalau yang bisa dilakukan pertama adalah seluruh KBRI dunia mempromosikan campaign besok menaikkan beritanya di dunianya masing-masing gitu. Misalnya KBRI Los Angeles dan sebagainya. Itu sangat ngebantu. Member akademi seluruh dunia. Juri ya Bu ya? Juri, betul. Bu kalau film Indonesia yang masuk kurasi Oscar itu sejauh ini apa? Biografi, ada Yuni, Banyak sebenarnya. Naga Bonar. Yang diangkat juga semakin berkuat. Kira-kira apa nih Pak, bantuan atau nanti dukungan dari pemerintah untuk sinias-sinias kita? Ya tentu, yang pertama kita apresiasi dulu film tadi, itu secara kualitas, cerita, pesan moral yang disampaikan itu luar biasa. Banyak sinias-sinias seperti kawan-kawan yang hadir di sini juga punya potensi luar biasa ke depan gitu. Nah, yang kedua tentu dalam mendukung sinias-sinias Indonesia ke depan, kami tentu dari pemerintah kolaborasi juga dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan lain-lain itu juga akan mendukung secara penuh. Tentu ini kita tidak bisa melihat sebagian di hulunya, di hilirnya, tetapi ekosistemnya. Ya, ekosistem bagaimana kualitas sinias-sinias kita, kemudian juga dukungan juga untuk pendidikan mereka, hingga nanti ke produksi, kemudian juga pemasarannya. Jadi ini sebuah ekosistem yang memang perlu menjadi atensi dan dukungan kita bersama. Dan kita mempunyai potensi besar tidak hanya untuk market nasional, tetapi juga masuk ke kancah global. Begitu. Kalau dilihat dari film tadi, ya tentu pertama kebudayaan kita kan sangat luar biasa. Jadi banyak sekali dari cerita, kemudian dari alam kita, dari potensi talenta-talenta muda kita, sutradara, sinematografi, itu banyak sekali, produser, banyak sekali sebetulnya yang mempunyai kesempatan dan mempunyai kualitas, tetapi mungkin mesti didorong, didampingi oleh kita semua. Jadi ini saatnya kita berkolaborasi, jangan saling menyalahkan, tetapi kita harus mendukung yang ke depan untuk lebih baik lagi. Kalau bisa saya bisa ini karena memang alur cerita kan tidak terlampau dibilang tidak linear, sebenarnya linear gitu. Tapi bahwa ada beberapa potensi tokoh yang ada di dalam cerita itu yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kejahatan itu seperti hantu. Dia bisa datang dari mana-mana saja gitu loh. Dari keluarga dekat, dari lingkungan.
memang dibikin bukan gantung sebenarnya. Kalau penonton cermat tahu siapa pembunuhnya, arahnya kan ke sana kan. Tapi boleh bocor nggak sih Pak? Ya boleh. Bocornya boleh. adalah jawaban siapa pembunuhnya ada di Netflix tanggal 1 Januari 2025. Apalagi ini kan semangatnya Ya. sampaikannya. Ya, apalagi yang Ibu Rizka bilang nanti di bulan Januari di mana? Di Netflix Pak. Sorry ya, saya sebut nama itu ya, Netflix ya. Saya kira itu lebih jelas sekali bahwa penting dari semuanya penting peristiwa-peristiwa perjalanan dalam cerita itu, tapi jauh lebih penting lagi sebenarnya bagaimana kehidupan mereka after itu. Itu juga tidak kalah pentingnya, maksud saya itu. Gitu. Jadi ya nanti lihat yang Netflix ya. Oh, itu udah sequelnya ya Pak? Netflix itu hampir 2,5 jam. Dia agak sedikit berbeda. Director cut. Tapi yang Bapak kirim ke Oscar yang versi ini? Versi festival bukan. Bukan. Yang dikirim ke Oscar adalah versi internasional. Ini versi Indonesia. Oh, yang lebih panjang? Apanya? Blok-blok. Peluang Sebenarnya masih ada peluang. Kalau yang tadi saya Tergantung sampaikan, kampanye. tergantung kampanye Bagaimana kita berkampanye bergaung di dunianya. Sebetulnya dukungan yang pertama kali adalah baik moral maupun material tentunya ya, karena biaya promosi di Oscar itu sangat mahal. besar. Tersimpel kita harus pasang-pasang billboard gitu kan. Terus kita sebenarnya harus pakai publicity internasional gitu. Kemudian kita bisa melakukan screening dan blast karena ada rules-nya di Oscar untuk promosi seperti apa. Jadi kalau yang bisa dilakukan pertama adalah seluruh KBRI dunia mempromosikan campaign besok, menaikkan beritanya di dunianya masing-masing gitu. Misalnya KBRI Los Angeles dan sebagainya. Itu sangat ngebantu. Member akademi seluruh dunia. Juri ya bro ya? Juri, betul. Bu, kalau film Indonesia yang masuk kurasi Oscar sejauh ini apa? Biografi, ada Yuni, Banyak sebenarnya. Naga Bonar. yang diangkat juga semakin berkuat. Kira-kira apa nih Pak, bantuan atau nanti dukungan dari pemerintah untuk sinyas-sinyas kita? Ya tentu, yang pertama kita apresiasi dulu film tadi, itu secara kualitas, cerita, pesan moral yang disampaikan itu luar biasa. Banyak sinias-sinias seperti kawan-kawan yang hadir di sini juga punya potensi luar biasa ke depan gitu. Nah, yang kedua tentu dalam mendukung sinias-sinias Indonesia ke depan, kami tentu dari pemerintah kolaborasi juga dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan lain-lain itu juga akan mendukung secara penuh. Tentu ini kita tidak bisa melihat sebagian di hulunya, di hilirnya, tetapi ekosistemnya. Ya, ekosistem bagaimana kualitas sinias-sinias kita, kemudian juga dukungan juga untuk pendidikan mereka, hingga nanti ke produksi, kemudian juga pemasarannya. Jadi ini sebuah ekosistem yang memang perlu menjadi atensi dan dukungan kita bersama. Dan kita mempunyai potensi besar tidak hanya untuk market nasional, tetapi juga masuk ke kancah global. Begitu. Kalau dilihat dari film tadi, Ya tentu pertama kebudayaan kita kan sangat luar biasa. Jadi banyak sekali dari cerita, kemudian dari alam kita, dari potensi talenta-talenta muda kita, sutradara, sinematografi, itu banyak sekali, produser, banyak sekali sebetulnya yang mempunyai kesempatan dan mempunyai kualitas, tetapi mungkin mesti didorong, didampingi oleh kita semua. Jadi ini saatnya kita berkolaborasi, jangan saling menyalahkan, tetapi kita harus mendukung yang ke depan untuk lebih baik lagi.